thank you to COVID-19. Betul. Oke, nah ngomongin si album yang ini, Siap. mini album ya Mas ya, Siap. Wahai Pemilik Jiwa, ini kan katanya memang tadi seperti Mas Opik bilang, kan kayaknya lebih katakanlah gelap gitu ya Mas ya, karena itu mungkin yang dirasakan seorang Mas Opik pada saat ada di fase pandemi tahun lalu. Yeah. Nah kalau buat Mas Opik sendiri gimana sih fase pandemi tahun lalu itu merubah apa dari Mas Opik yang sehingga mungkin atau mungkin menghasilkan apa gitu ya, yang sampai akhirnya jadi album Wahai Pemilik Jiwa ini? Jadi aku tuh sebulan tuh nyanyi tuh bisa 20 tempat, 25 tempat. Jadi Kita semua kebiasaan pergi-pergi gitu ya Mas ya? pergi, jadi Bang Toyib nggak pulang-pulang tuh. Jadi Begitu pandemi, saking banyaknya gitu ya, seakan-akan itu semuanya bisa ke cover, makan apa-apa. Nah ketika pandemi datang, habis. bener-bener nol ya Mas ya? Nol. Kita semua nggak boleh kemana-mana tuh. Iya, terus berarti survive-nya gimana gitu. Aku mikir, oh iya ya Allah, mungkin selama ini aku telah menuhankan pekerjaanku, hari-hariku, sehingga aku lupa kepadamu. Maka ruang kosong ini hari ini aku datang kepadamu ya Allah. Nah itulah jadi motivasi saya menulis si album ini gitu. Ya. Jadi ada kesombongan di hati saya yang harus dihajar tuh. Jadi thank you to COVID-19. Betul. Mungkin ada orang juga banyak yang bilang kirain 2020 tuh harusnya dilewatin, tapi justru 2020 ternyata yang paling memberikan pelajaran terbesar ya Mas Opik ya buat hidup kita gitu. Oke, ya. Berarti jangan lupa nanti teman cerita didengar satu album full itu Wahai Pemilik Jiwa ya, dan yang pasti itu ada 6 lagu ya Mas ya? Ya. Oke, nah udah gitu juga kalau misalnya ngomongin soal pemilihannya kenapa mini album, kenapa nggak album gitu Mas, misalnya 10 lagu gitu, atau mungkin cuma 6 ini yang benar-benar kayaknya klop banget untuk menggambarkan Mas Opik di era kemarin. Saya maunya sih 40 lagu semuanya. 40-40-nya rilis ya Mas ya? Cuman kaitannya mungkin sama matematikanya kayaknya itu, dari recording company. Oh, dari labelnya ya. Oke. Tapi ya enggak lah, pasti ada pertimbangan supaya nggak boros atau bisa disimpan lagunya untuk yang lain, untuk ini nih. Karena memang ada ini misalnya udah jadi nih 6 lagu nih selesai. Sisa lagunya ternyata banyak yang datang. Ada beberapa artis yang datang, "Bang, aku bikinin," ini datang. Jadi ini sudah ada orang yang minta 15 lagu. Jadi alhamdulillah. Nah, itu tuh lagunya Mas Opik harus yang penyanyi religi semua atau justru ada lagu-lagu yang universal? Enggak sih. Kan boleh. Kan gini, orang tuh keliru ngomongin lagu religi. Sebenarnya ngomong sampah ini religius gitu. Ngomong kesetiaan istri kepada suami ini religius. Ngomong tentang ikan itu religius. Ya nggak harus ngomong sholawat atau apa gitu ya. Yang penting berarti makna yang tersiratnya itu ya Mas Ya, ya? intinya kamu ngajak kebaikan. Tiba-tiba kamu cerita tentang keindahan alam, tiba-tiba engkau ingat Allah dan kau memuji Allah, ya Allah alangkah indahnya engkau. Nah, ini berkaitan sama ini juga ternyata baru tahunya baru-baru ini Mas, tentang lagu Dealova. Ya. Lagu Dealova itu ternyata kan yang bikin Mas Opik dan udah gitu dinyanyiinnya sama Once kan ya. Dan mungkin apalagi Indi waktu itu Indi inget masih kecil Mas waktu itu. Terus udah gitu kan itu jadi soundtrack film percintaan ya Mas gitu. Dan katanya ada yang bilang orang kalau misalnya nyanyi lagu lagi seneng dia cuma sing along aja sama lagunya. Tapi ketika misalnya kita lagi sedih kita telaah tuh liriknya gitu ya. Baru berasa oh ternyata memang ini tuh lagunya liriknya dalam banget dan kayaknya punya makna yang besar. Dan benar katanya lagunya untuk Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Itu gimana ceritanya dulu Mas Opik sampai dibawain Once? Katanya bener nggak CD-nya tuh ada di laci ANR labelnya dan itu di keep sampai 2 tahun. Ya, udah disampan, kepake. Jadi lagu itu udah aku tawarin ke banyak penyanyi sebenarnya gitu. Alhamdulillah nggak laku-laku gitu. Karena memang cara nyanyinya susah. Lagu itu punya faktor kesulitan, cara nyanyinya susah. Dan nggak semua orang bisa nyanyi. Ada nggak usah sebut namanya si A, si B, si C, si D, cobain kamu ini, cobain, nggak bisa. Kayak nggak dapet, nggak pas gitu ya Mas ya? Nah, si Once dapet tuh. Jadi memang lagu ini memang agak, jadi ketika itu kita masih tahun 99 saya tulis lagu itu ya. Tahun 99 terus dalam kondisi yang payah gitu ya. Rasa-rasanya nih aku ini bisa ini, bisa ini, bisa ini. Aku tuh punya kemampuan banyak gitu ya.
aku ngerasanya gitu ya, maksudnya ngerasanya tuh punya kemampuan banyak. Aku cara berpikir, analisa, kemudian aku juga bela diri, aku juga secara paham tentang spiritual, tentang gaib juga paham tentang ini lebih banyak. Tapi kenapa aku begini ya Allah gitu. Aku bisa nyanyi, aku bisa bersyair, aku punya banyak lagi puisi, tapi aku kok begini ya Allah gitu. Aku ingin menjadi mimpi indah. Ini rayuan aku gitu. Kau seperti nyanyian dalam. Kok seperti nyanyian sih? Kamu tuh nggak Islami ngomongnya? Enggak, karena nyanyian itu hari-hari saya. Jadi kamu itu sesuatu yang aku nyanyikan setiap hari. Aku kayak gitu. Jadi bener ya Mas ya, tadi kan banyak dicoba sama penyanyi-penyanyi lain, nggak cocok. Berarti lagu dan penyanyi itu cocok-cocokan jodoh-jodohan ya Mas ya? Jodoh-jodohan. Berapa lama tuh Mas sampai nemuin penyanyi aslinya sampai akhirnya ini Once yang nyanyiin? Lama lagu itu lama. Akhirnya Once bawain gitu ya. Aku nulis tahun 99, lagu itu tahun berapa jadinya? 2000-an ya? Iya, lama. Terus udah di tong sampah aku. Tapi akhirnya waktu itu Pak Iin ya dari Koris tuh, itu mereka orang hebat. Kasih kesempatan Once gitu, ya sudah. Orang protes loh, Mas Sophie kok ngasihnya kok ke beda agama. Alah, kamu tuh kuno banget sih. Nah kita ngomongin soal penghayatan tadi kalau misalnya nyanyi gitu ya Mas ya. Itu tuh kalau misalnya Indi pernah lihat juga waktu itu ada penyanyi bahkan yang bukan penyanyi religi itu azan aja bagus banget ya Mas ya. Bahkan penyanyi vokalis band gitu ya, kayak waktu itu aku sempat lihat ada Rizal Armada, ada Pasha Ungu. Itu kayaknya sampai videonya viral gitu. Nah apalagi ini untuk jadi seorang penyanyi religi gitu. Itu syaratnya gimana sih Mas? Harus jago ngaji nggak sih supaya bisa bawain yang kayak gitu? Enggak, ya itu religi-religian. Enggak harus kayak begitu. Kamu bisa. Aku pernah nulis lagu Taubat. Ampunkanlah aku, terimalah taubatku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dosa. Aku pengen cerita, kita itu butuh Tuhan, kita itu butuh Allah. Semua dari kita, koruptor juga butuh Allah, bencong juga butuh Allah, orang malam butuh juga Allah, bahkan mereka seorang penjahat butuh. Kita semua butuh Allah dalam keadaan kita. Dan ingat siapa, jika kamu punya dosa sepenuh langit dan bumi, kamu datang kepada Allah, maka Allah akan datang kepadamu dengan ampunan sebesar itu pula. Habis, bersih, suci, seperti bayi yang lahir. Jadi jangan khawatir. Untuk kepada Allah aja begitu, apalagi cuma nyanyi religi gitu. Nah religi itu sama saja sebenarnya, orang terlalu membesar-besarkan. Sebenarnya sama saja kayak pop, jazz gitu. Cuman nuansanya lebih di aransemennya ya Mas? Enggak, lebih ke orangnya, lebih kepada syairnya. Syairnya. Kamu nulis tentang memuji Allah, kamu iramanya hardcore juga nggak masalah. Ini memuji, mungkin penggemarnya lain. Mungkin nggak ada yang menggemari selain dirinya sendiri juga nggak apa-apa gitu. Aku punya penggemar fans berat, siapa itu? Penggemarnya adalah aku sendiri, nggak apa-apa. Aku penggemarnya adalah ibuku, nggak apa-apa. Jadi betul-betul kamu merdeka ketika kamu berkarya. Tulis siapapun kamu. Boleh nggak Mas, aku ini orang berantakan tapi aku ngomong alangkah indahnya Engkau ya Allah. Ya Allah, aku telah lari ke timur, lari ke barat, lari ke utara, aku lari darimu ya Allah. Ternyata di ujung sana aku menemukan Engkau. Di ujung sana aku menemukan, aku nggak bisa lari lagi darimu ya Allah. Dan aku jatuh cinta kepadamu. Bisa. Jadi di spiritual nih nggak harus kamu harus bisa ini, bisa ini. Banyak orang main pada kemasan gitu, seakan-akan Opik ini pakai sorban nih, apakah harus pakai sorban? Gitu. Nggak mesti. Ya ini saya senang aja pakai sorban, saya senang pakai sorban gini karena mungkin saya merasa confident, ya sudah itu saja. Berarti intinya balik lagi ke masing-masing orang ya Mas? Tidak ada SOP wajibnya ibaratnya gitu ya? Nggak ada. Oke, seru-seru. Mas Opik, bocorin dong, Mas Opik kan sebagai singer-songwriter, produser juga. Selain buat Mas Opik sendiri gitu, itu bikinin lagu buat siapa lagi? Mungkin buat yang terdekat. Tadi Indi sempat ngobrol sama Mas Opik waktu off the record ya. Mas Opik juga sampai banyak banget bikinin lagu-lagu untuk penyanyi-penyanyi di luar negeri dan dengan bahasa yang bermacam-macam ya Mas? Ya.
Ya, aku di Indonesia menulis juga buat teman-teman di Malaysia juga nulis ya. Ada beberapa kerjasama yang sedang dibangun tuh teman-teman di Cape Town di Afrika, kemudian ada teman-teman dari Maroko juga ada. Ya, kemarin sempat kita buat konser di Rusia, gitu ya, kita di Istana Presiden, ada satu tempat luar biasa keren banget tuh. Biasanya Bryan Adams nyanyi di situ, apa Whitney Houston, itu 5.000 penonton, 5.000 penonton, terus sold out, Opik konser sana sold out, gitu. Kok bisa gitu? Bahasanya apa? Aku itu bahasa Inggris ngaco, bahasa Arab ngaco, aku lah bahasa Jawa, bahasa Indonesia saja. Dan aku sangat pede loh kayak gitu tuh. Kamu katanya, kamu harus belajar bahasa ini. Enggak, aku nggak mau. Aku mau bahasa Indonesia, bahasa Jawa aja gitu. Kalau kamu bisa bahasa ini katanya kamu hebat, kamu juga nggak bisa bahasa Jawa, berarti aku hebat dong. Balikin aja kayak gitu kalau ada yang ngomong gitu ya Mas. Sangat pede sama diriku sendiri. Iya. Sampai teman-temanku dulu manggil aku itu Gito, Gusi Ireng terlalu optimis. Aku sangat pede. Kenapa aku sangat pede? Tapi kita harus gitu nggak sih Mas? Karena kalau bukan kita yang percaya, siapa lagi sama diri kita sendiri? Gitu. Kalau nggak ada yang percaya, siapa lagi kalau nggak saya? Dan aku merasa spesial. Kenapa aku merasa spesial? Karena aku punya sesuatu kekuatan yang luar biasa. Siapa dia? Dia Allah Jalla Jalaluhu. Luar biasa Mas Opik. Aku pengen tepuk tangan dulu buat Mas Opik. Inspiring sekali obrolan hari ini. Luar biasa sekali Mas Opik. Terima kasih Mas. Ya, siap. Boleh dong Mas Opik juga jangan lupa diajakin teman cerita nih ya yang lagi nonton kita semua sekarang untuk bisa dengerin karya terbaru Mas Opik di mana aja Mas. Silakan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman cerita nih ya, atau siapapun yang menonton acara ini ya. Mini album Opik Wahai Pemilik Jiwa ya, bisa didapetin di ya banyak lah di media internet tuh, kamu cari sendiri ada insya Allah gitu. Dan insya Allah ada sesuatu yang unik di lagu saya yang ini, mudah-mudahan bisa memberi inspirasi, bisa memberi motivasi gitu, bahwa kamu tak sendiri dalam hidup ini. Kamu bersama Dia yang maha luar biasa. Luar biasa. Terima kasih banyak ya Mas Opik ya, udah ngobrol-ngobrol nemenin Indi di Teritori episode kali ini. Kalau gitu teman cerita, makasih banyak juga buat kamu yang udah nonton ya. Dan buat kamu yang baru gabung, jangan lupa untuk saksikan episode-episode Teritori lainnya, karena tentunya banyak juga teman ngobrol Indi yang gak kalah inspiring. Dan yang pasti kamu pengen lihat Indi ngobrol sama siapa juga boleh request. Jadi jangan lupa untuk ketik sebanyak-banyaknya di kolom komentar karena ini gratis. Habis itu jangan lupa di subscribe juga ya, dipencet tombol loncengnya biar kamu jadi paling update kalau ada konten terbaru dari Inventory. Selain subscribe di YouTube-nya, jangan lupa juga untuk mampir ke Instagram dan juga TikTok. Semuanya akunnya di @inventory.id. Kalau gitu aku Indi Arisa pamit dulu. See you when I see you teman cerita. Bye.